Saya akan menyebutkan 3 hal yang kita lakukan agar kita bisa terhindarkan diri dari ria ketika sholat. Yang pertama adalah kita harus menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah ketika kita beribadah. Ketika kita sholat, maka anggaplah bahwa kita memang benar-benar berdiri di hadapan Allah, bahwa Allah melihat gerak-gerik kita, Allah melihat salat kita. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengagungkan Allah, ketika kita membesarkan Allah, maka pandangan orang-orang itu tidak akan bernilai di mata kita setelahnya. Mengapa demikian? Karena kita ingin beribadah, karena kita beribadah ingin dilihat Allah, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Maka kita tajamkan lagi, kita perdalam lagi sisi muraqabah kita, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, harus difahami bahwa amalan ria yang kita lakukan itu akan dihapuskan, tidak mendapatkan pahala apapun kita. Kalau kita melakukannya karena ria, justru kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Bahwa 3 golongan yang pertama sekali masuk neraka itu adalah orang-orang yang ria di dalam beramal. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran karena ingin disebut qori, akhirnya dia dimasukkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang jihad karena ingin mendapatkan gelar pahlawan, akhirnya dimasukkan ke neraka. Kemudian orang yang sedekah hanya karena ingin disebut sebagai orang dermawan, akhirnya dimasukkan di neraka. Jadi rugi dunia, rugi juga akhirat. Kemudian yang ketiga, hendaklah sholat beribadah dia sembunyikan. Ya, ibadah yang bisa dia sembunyikan tentunya. Kalau adzan, sholat jamaah kan nggak bisa dia sembunyikan. Ibadah-ibadah yang bisa dia sembunyikan harus dia sembunyikan. Seperti misalnya qiyamul lail. Ya, dilakukan saja di rumah. Kemudian nggak perlu diceritakan kepada tetangga. Begitu pula ketika kita bersedekah, maka kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai istilahnya disebutkan Nabi SAW, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dalam artian bahwa ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, orang-orang tidak mengetahui kalau dia bersedekah, ya. Jadi dia hanya murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia, oleh karena itu dia melakukannya tadi secara sembunyi-sembunyi, ya. Itulah mungkin 3 solusi yang bisa kita tawarkan agar kita tidak ria ketika sholat atau